Kisah hidupku yang begitu luar biasa, semoga orang yang membacanya atau mendengarkan video ini mendapatkan hikmah seperti Allah memberikan hikmah kepadaku. Amin. Dan aku ingin sekali membuat manusia dapat percaya, yakin akan adanya Allah dan mencintai Allah dengan ketulusan hatinya yang paling dalam. Aku agak sedikit bingung, dari mana aku harus memulai. Karena sekarang tanggal 23 Maret tahun 2023. Sedangkan peristiwa itu terjadi pertama kalinya pada waktu di TV ada acara 1000 Hari Ibu Tien, yaitu tanggal 28 April tahun 1996. Waktu itu aku merasakan kesejukan akan zikir Ustadz itu. Ia mengumandangkannya dengan kelemah lembutan dan sangat amat syahdunya. Sehingga hati ini tergugah. Lalu saya telepon kakak saya yang laki-laki dan saya mengajak ia untuk pergi umroh bersamanya. Beliau menyambutnya dengan gembira sekali. Karena ia tahu betul siapa saya ini. Nanti Anda akan tahu setelah membacanya tentang kehidupan saya. Akhirnya pada tanggal 20 Juli tahun 98 sampai tanggal 27 Juli tahun 98. Saya pergi umroh. Di sanalah saya menikmati hal-hal yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Sungguh luar biasa sekali. Apalagi setelah saya pulang, saya merasakan kesejukan, kenikmatan, dan beraneka macam rasa yang sulit sekali saya utarakan di sini. Waktu saya di Mekah, saya merasakan seperti ada magnetnya Ka'bah itu. Sangat amat luar biasanya nikmat yang aku dapatkan. Dan aku dapat mencium Hajar Aswad setelah sholat subuh. Sungguh luar biasa sekali nikmat itu. Seluruh umat Islam ingin menyebar luaskan agamanya tetapi gagal belakangan ini. Karena banyaknya umat Islam yang pindah ke agama lain disebabkan mereka tidak memahami agamanya. Siapa yang salah? Sulit untuk melemparkan kepada ulama-ulama kita dan sulit juga untuk dilemparkan kepada umat itu sendiri. Karena Allah memilih dan menunjuki manusia itu mana yang Allah kehendaki sedangkan kita tidak dapat memilihnya. Karena Allah tahu betul isi hati setiap orang, Dia menunjuki siapa yang Dia kehendaki. Karena kesalahan ada pada kita semua yang selalu ingin mendapatkan dunia saja dan pahala atau murka yang pada umumnya manusia tidak mengetahui itu, sedang ia melakukannya. Bisa juga kita menyalahkan kepada kebudayaan kita yang selalu membeo. Apa kata Ustadz itulah yang benar. Padahal taklid buta turut-menurut kepada manusia adalah kesalahan yang besar. Jika ingin taklid turut saja, hanya kepada Allah saja. Karena Dia Maha Benar. Cobalah jika Anda membaca Al-Quran maka bacalah artinya. Jadi Anda tahu apa itu Islam yang sesungguhnya. Selalu pahala. Membaca Al-Quran pahala, hanya pahala yang mereka harapkan. Walaupun 99% yang membaca itu tidak mengerti isi yang terkandung di dalamnya. Bagi mereka hanya pahala dan pahala selalu yang menjadi pokok utamanya, sungguh menyedihkan sekali orang yang seperti itu. Seperti kuli upah buruan yang murah kata Prof. Dr. Hamka, yang hanya mengharapkan upah saja. Setiap kali mereka habis membaca Al-Quran mereka tetap melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka tidak mengerti arti dan makna yang terkandung di dalam kitab suci yang sangat mulia itu. Jadi bagaimana caranya untuk membangkitkan Islam kembali? Islam tidak akan bangkit jika jiwanya tidak disinai oleh kitab sucinya dan kitab sucinya tidak menyinari hatinya jika mereka tidak memahami dan menghayati isinya. Lalu bagaimana caranya untuk memahami dan menghayati Al-Quran itu? Mudah saja, janganlah menjadi kuli upah buruan yang murah, yang hanya mengharapkan pahala. Seperti Allah berfirman dalam surat 19 ayat 97, sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran itu dengan bahasa engkau sendiri terjemahannya agar engkau memberi kabar gembira kepada orang-orang yang takwa dan memperingatkan orang-orang yang membangkang. Di sini jelas sekali Allah menyuruh kita untuk mengerti apa yang Dia kehendaki.
Dan surat 14 ayat 4, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dari kedua ayat di atas jelas sekali Allah menurunkan Al-Quran itu untuk dipahami. Karena itu jika Anda belajar membaca Al-Quran maka bacalah arti terjemahannya itu supaya Anda faham maksud isi kitab itu. Janganlah mendengarkan ustadz teman yang hanya mengajarkan pahala saja, yang demikian itu akan menjerumuskan Anda dalam kehidupan sekarang ini dan kehidupan nanti, atau orang yang seperti kuli upah buruan yang murah itu yang hanya dapat menyesatkan kita, karena hanya nafsunya. Seperti kata Imam Al-Ghazali, jika Anda membaca Al-Quran tapi Anda tidak tahu artinya maka Al-Quran itu bukan menjadi syafaat melainkan menjadi azab. Tapi jika Anda membacanya lalu Anda mengerti dan menjauhkan semua larangan yang terdapat dalam Al-Quran itu dan menjalankan semua perintah-perintahnya maka Al-Quran itu akan menjadi syafaat Anda di akhirat. Dan yang sudah pasti kita telah merasakan sekarang ini. Kita tahu isi Al-Quran itu maka dengan mudah kita dapat memahami manusia, kita dapat membaca pribadinya, dan jika kita butuh sesuatu maka kita hanya minta kepada Allah. Pasti dan langsung permintaan itu datang dengan segera karena istiqomah kita yang begitu tinggi. Allah berfirman di ujung surat 6 ayat 119, dan sesungguhnya banyak orang yang hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui orang yang melampaui batas. Maka mulailah saat ini juga, membaca terjemahan tafsir Al-Quran itu supaya kamu mendapat petunjuk, hikmah, taufik dan hidayat dari Allah. Amin, ya Allah kabulkanlah doa kami. Prof. Dr. Hamka menerangkan dalam bukunya Tafsir Al-Azhar Juz 1 halaman 296, hanya dengan membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan dan memahamkan maksudnya, hanya dengan itulah kita akan dapat beriman kepada kebenarannya. Tetapi orang-orang yang membacanya karena mengharapkan pahala, tetapi tidak tahu apa isinya, tidaklah diharap akan mendapat cahaya iman dari dalamnya. Kemunduran kaum muslimin dalam lapangan agama kita ialah setelah Al-Quran hanya untuk dibaca-baca cari pahala, tetapi tidak paham apa yang ditulis di dalamnya. Timbul gejala dalam kalangan Islam bahwa penafsiran orang yang dinamai ulamalah yang wajib diperhatikan, karena beliau menganggap bahwa ulama lebih paham akan Al-Quran daripada kita orang awam ini. Seakan-akan keawaman hendak dipertahankan terus-menerus. Apakah si awam tidak berusaha supaya jadi ulama pula? Waktu itu ada pula larangan mengartikan Al-Quran. Tetapi berpahala membacanya, sangat bodoh sekali orang yang beranggapan demikian. Orang-orang yang berpikir bebas jadi bertanya dalam hatinya. Kami adalah orang Islam yang ingin mengetahui isi Al-Quran itu, tetapi kita tidak mempunyai waktu buat belajar bahasa Arab. Kalau begitu, apakah bacaan-bacaan itu saja yang menjadi kewajiban kita orang Islam? Apakah kita tidak boleh turut memikirkannya atau mengerti tentang agama Islam itu? Karena itu saya berkesimpulan untuk mengajarkan arti dan maksud Al-Quran kepada orang Islam yang belum mengerti bahasa Arab, atau yang tidak ada waktu untuk mempelajarinya. Karena belajar bahasa tidak semudah belajar matematika, dan kebanyakan mereka lebih paham maksud agama dari membaca terjemahan itu, daripada orang-orang yang selalu membaca Al-Quran mengharapkan dapat pahala padahal dia tidak tahu apa yang dia baca, yang penting baginya hanya pahala. Sungguh buruk sekali orang yang seperti ini. Dan orang yang demikian hidupnya menderita, baik masalah keuangan maupun masalah pribadinya. Mengapa demikian? Karena hatinya kosong dari firman Allah. Akidah kepercayaan kepada Allah memang sekarang ini manusia mendahulukan hal-hal yang tidak begitu penting,
dan hal yang paling penting mereka lupakan dan mereka tidak mengupas lebih dalam yaitu kepercayaan akan adanya Allah Tauhid. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri selama 13 tahun berusaha dengan sekuat tenaganya untuk mengajarkan manusia percaya kepada Allah yang esa. Dan setelah itu baru beliau mengajarkan yang lainnya yaitu, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat, puasa, sedekah, zakat, zikir dan lain-lainnya. Karena beliau tahu betul tidak ada gunanya mengajarkan hal yang tidak begitu penting atau aturan-aturan yang berat itu lebih dahulu, sebelum mereka mengenal mencintai Allah. Karena kalau manusia percaya dan mencintai Allah otomatis pasti manusia mengikuti semua peraturan-peraturan Allah, dan menjauhkan semua larangan-larangannya. Memang iman seseorang naik turun tidak seperti iman para nabi Allah yang selalu naik saja, tapi paling tidak manusia itu mikir dua kali jika ia ingin melakukan hal-hal yang luar biasa akibat godaan setan. Karena adanya keyakinan percaya adanya Allah. Cara untuk mendekatkan, mempercayai, meyakini dan mencintai Allah. Saya berusaha mengumpulkan semua kejadian-kejadian yang telah terjadi pada saya dan dengan pertolongan Allah untuk merangkumkan kalimat demi kalimat atas kemampuan saya yang sangat terbatas ini. Aku bukanlah seorang penulis dan aku bukanlah ahli dalam bidang agama. Semoga ini dapat menyentuh hati saudara yaitu, berbicaralah kepada Allah secara langsung seperti Anda berbicara dengan manusia. Anggaplah Allah berada di langit. Tataplah langit itu dan bicaralah secara langsung kepadanya dengan lemah lembut dan mintalah kepadanya iman, percaya dan takwa dan mintalah kepada Allah untuk menunjuki dirimu akan hal-hal gaib yang dapat membuat kamu beriman percaya hanya kepada Allah. Saya yakin permintaan akan didengar Allah. Karena Allah selalu mengabulkan doa hamba-hambanya yang berdoa untuk dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Jeritkanlah di dalam hati sanubari Anda bahwa Anda ingin mengenalnya sekaligus mencintainya, dan berjanjilah jika Anda telah diyakinkan maka Anda akan menyembahnya. Saya yakin sekali jika Anda telah merasakannya maka Anda akan meninggalkan dunia ini yang hanya senda gurau saja, tidak ada artinya jika dibanding dengan dekat kepada Allah. Karena begitu nikmatnya dekat dengan Allah. Mengapa aku dapat berkata demikian? Karena aku telah merasakannya. Lakukanlah zikir dengan penuh keikhlasan yang dalam sekali. Berzikirlah dengan mengartikan zikir itu dengan bahasa yang Anda pahami, supaya Anda tahu apa yang Anda zikirkan. Karena kalau Anda tahu artinya maka zikir itu akan masuk ke akal terus ke hati dan di sana akan timbul suatu kenikmatan yang dalam sekali. Maka Anda akan merasakan ketenangan, kedamaian, kenikmatan yang luar biasa yang sulit sekali untuk dilukiskan dengan kata-kata. Jika Anda melakukan zikir terus-menerus sampai pada puncak klimaksnya maka Anda akan mengucurkan air mata paling tidak menetes sedikit. Dan di sini saya sulit melukiskan nikmat yang saya rasakan waktu air mata itu mengalir. Insya Allah Anda pun akan mendapatkan apa yang saya dapatkan. Jauhkanlah semua larangan-larangannya dan ikutilah semua perintah-perintahnya. Carilah, dekatkanlah diri Anda kepada Allah selalu. Sebab kalau kita tidak kenal mana mungkin kita cinta kepadanya. Dan mau mendengar semua suruhan-suruhannya. Yang aku heran kepada manusia adalah mereka sangat butuh kepada Allah, tapi malah mereka menjauhinya. Sungguh amat bodoh sekali manusia yang seperti ini. Waktu pertama kali aku mengenal Allah. Inilah yang aku rasakan setelah aku berbicara kepada Allah waktu itu kira-kira tahun Mei tahun 98, saya belum mengenal Nabi Muhammad dan nabi-nabi, rasul-rasul yang lainnya, maksud saya belum mengenal secara mendalam tentang mereka, kalau mendengar nama pasti semua orang juga sudah tahu. Tapi karena saya mencari Allah dengan sungguh-sungguh, keyakinan yang dalam sekali, karena itulah aku berbicara langsung kepadanya untuk dapat diyakinkan kepadaku bahwa Allah itu ada.
Pada waktu itu saya sedang mengalami stres berat baik dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan kantor, yang sudah melebihi batas kemampuanku membuat aku capek dengan hidup ini. Pada suatu malam seperti biasa sepulang kerja aku duduk di taman dekat kolam renang rumahku dengan kegelapan malam aku berbicara kepada Tuhan sambil aku menatap ke langit. Wahai Tuhan, aku capek dengan hidup ini, aku bosan dengan hidup ini, apakah kamu ada? Jika engkau ada, tunjukkanlah kepadaku siapakah engkau itu sebenarnya. Aku tidak peduli apakah engkau dari Kristen, Islam, Hindu, atau Buddha atau dari apa saja, aku tidak peduli, aku hanya ingin mengenalmu. Jika aku mengenalmu, aku akan menyembahmu. Itulah janjiku kepadanya. Janji yang betul-betul keluar dari lubuk hatiku yang paling dalam sekali. Proses ini berlangsung sangat cepat sekali, hanya kira-kira kurang lebih 2 bulan Allah menunjukkan kepadaku hal-hal gaib yang sangat amat luar biasa yang mungkin jarang terjadi pada kebanyakan manusia. Setelah itu berselang hanya beberapa minggu, mantan suami saya menelpon saya dan saya cerita kepadanya bahwa saya sudah capek dengan hidup ini dan saya mau kenal dengan Tuhan. Lalu ia memberikan nomor telepon pendetanya, lalu aku menelpon pendeta itu. Pada malam harinya pendeta itu dan istrinya datang ke rumahku. Sungguh luar biasa sekali pendeta itu. Ia langsung datang pada hari yang sama dan ia berkata bahwa aku dapat menelponnya 24 jam kapan saja aku butuh ia. Mudah-mudahan ustadz-ustazah muslim dapat berbuat yang demikian itu. Tapi sampai sekarang belum aku temukan ustadz-ustazah yang seperti pendeta itu. Kebanyakan para ustadz-ustazah lebih sibuk untuk ceramah daripada datang kepada orang yang sedang kehausan tentang Allah, dan aku menceritakan kepadanya bahwa aku ingin mengenal Tuhan. Aku cerita kepadanya bahwa hampir setiap malam aku duduk di taman itu meminta kepada Tuhan untuk mengenalnya. Pendeta itu berkata, "Bagus, teruskan doa-doa apa saja yang ingin kamu minta, mintalah dengan terus-menerus." Lalu ia mengatakan kepadaku jika aku masuk agama Kristen maka seluruh dosa-dosaku yang lalu terhapuskan dan aku akan menjadi seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Lalu istrinya mencetuskan kata, "Tapi kamu harus dengan sungguh-sungguh meninggalkan semua larangan-larangan Tuhan dan bertobat betul-betul." Suaminya memandang kepadanya dengan pandangan, "Diamlah engkau." Mungkin si pendeta itu tidak ingin memberikan hal-hal yang berat buat aku lebih dahulu karena aku baru mau mengenal Tuhan. Yang penting aku dapat masuk ke dalam agama Kristen yang ia percayai. Dan ia pun tahu bahwa memberikan peraturan-peraturan yang berat kepada seseorang yang baru mau mengenal Tuhan itu suatu yang sulit sekali dan akan gagal total. Akhirnya saya mulai mempelajari Alkitab dan ke gereja seminggu 3 kali, saya pikir mungkin inilah jawaban Tuhan bahwa Tuhan itu Tuhannya orang Kristen. Selama beberapa waktu di gereja itu dengan ketulusan hatiku aku berdoa dan berdoa dengan penuh kehusyuan, tapi kenapa tidak ada ketenangan yang aku inginkan. Pada suatu hari waktu seluruh umat di situ berdoa sambil berpegangan tangan satu sama lainnya, itulah cara berdoa di gereja, setiap diri berdoa untuk dirinya masing-masing dan setelah itu kita harus berdoa untuk mendoakan kepada para kepala pemerintahan kita. Di sini kehebatan orang Kristen, mereka mau mendoakan para pemimpin yang duduk di pemerintahan baik yang beragama Islam ataupun Kristen. Tidak seperti kaum ulama atau ustadz-ustazah Islam yang selalu menghina kepada para pemimpin pemerintahan kita, sedangkan mereka tidak melihat kejelekan dirinya sendiri. Mereka hanya melihat kejelekan orang lain. Seharusnya kita menyontoh mereka dalam hal berdoa itu. Kebanyakan manusia ingin merubah dunia orang lain tapi mereka tidak berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Begitupun Nabi Muhammad bersabda, umat akan hancur jika para ulama dan pemimpin pemerintahan yang menyesatkan. Karena itu Nabi menyuruh kita untuk mendoakan para pemimpin kita, supaya mereka mendapat taufik dan rahmat dari Allah. Yang saya heran sunnah ini banyak dilupakan orang.
Selang beberapa minggu pada saat saya berdoa di gereja itu saya berbicara lagi kepada Tuhan. Ya Tuhanku, jika ini betul-betul agama yang Engkau ridhoi setujui maka tancapkanlah kakiku dan hatiku di dalam agama ini, tetapi jika agama ini bukan yang Engkau ridhoi atau setujui maka angkatlah kakiku dan hatiku dari tempat ini. Suatu keajaiban yang luar biasa berselang 1 minggu kemudian hilanglah rasa tertarik untuk pergi ke gereja lagi entah kenapa karena sebelum ini aku begitu tertarik dan meluangkan waktu banyak sekali untuk ke gereja dan membaca Alkitab. Akhirnya entah kenapa aku ingin membuka Al-Quran sedangkan aku tidak memiliki. Aku meminjam dari pembantuku kemudian aku membeli buku Al-Quran yang baru. Mulailah aku membacanya, lalu terbersit dalam otakku untuk memasang iklan guru agama yang mengerti tafsir Al-Quran. Memang agak sulit untuk mencari guru agama Islam yang pandai atau mampu mengajarkan Al-Quran itu. Karena agama Islam terselubung oleh orang Islamnya sendiri. Banyak pelamar yang ingin menjadi guru tafsir, tapi cara dia berbicara di dalam telepon tidak dapat meyakinkan saya. Saya tahu pada umumnya pelamar itu hanya ingin mencari kerja saja sedangkan ilmu mereka tidak punya sama sekali. Disinilah mulai timbul lagi dalam hatiku apakah Islam hanya untuk orang-orang bodoh. Akhirnya saya belajar sendiri karena adanya dorongan dari lubuk hati yang dalam kalau saya harus membaca Al-Quran itu. Akhirnya aku terimalah 2 orang pelamar yang agak lumayan dari pelamar lainnya. Pada keduanya saya tanya apakah Anda sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang radikal keduanya menjawab insya Allah. Dan saya berkata kepada mereka, saya tidak mau kamu nyemplung ke jurang kekafiran. Seperti saya, dengan pertanyaan-pertanyaan saya yang radikal. Karena saya tidak mau menyesatkan orang walaupun diri saya sudah tersesat jauh. Dan mereka meyakinkan saya bahwa mereka mampu. Saya belajar sendiri dengan membaca arti terjemahan Al-Quran dan guru-guru itu seperti mereka tidak mampu dengan pelajaran yang saya inginkan. Lalu saya menyuruh mereka untuk menerangkan sumber dakwah yang terdapat di dalam tafsir H. Umar Bakri. Waktu berjalan 1 bulan makin kelihatanlah kebodohan guru-guru saya itu. Dan ia mengatakan bahwa ia juga nabi karena memberi ilmu kepada saya. Makin sirnalah harapan saya tentang guru itu. Maka saya gunakan dia hanya sebagai pembaca untuk merekam tafsir Al-Azhar dari Hamka sebanyak 30 juz. Sekali lagi saya tetap terus-menerus membaca Al-Quran dan berzikir dengan ucapan, Subhanallah, saja karena itu yang saya tahu. Setelah beberapa hari berzikir saya dapat memaafkan seorang teman perempuan yang paling saya benci yang bernama Swan. Karena tidak mungkin manusia dapat memaafkan manusia lain yang telah menyakitkan sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Saya tahu saya terlalu baik kepadanya tapi dia begitu jahat terhadap saya karena kecemburuan sosial dan wajahku. Nah disinilah aku merasakan inilah agama yang aku tunggu-tunggu. Karena rasa memaafkan itu begitu ikhlas sekali dan timbul rasa pasrah yang sulit saya utarakan dengan kata-kata. Aku tidak lagi membencinya, malahan aku kasihan kepadanya atas semua tingkah lakunya yang kurang bagus itu. Dan cobaan-cobaan yang telah ia lalui, yang sangat menyakitkannya. Itulah yang ia tanam maka ia akan mengambil hasilnya. Hidupnya selalu penuh dengan penderitaan. Sungguh kasihan sekali. Mulai sejak itu kedamaian menetap dalam hatiku. Pada bulan Mei tahun 98 tanggalnya aku lupa, aku mengalami hal gaib yang telah tergores di dalam hatiku yang tidak mungkin dapat terlupakan selama roh ini masih menyatu dengan badanku. Yaitu aku melihat malaikat. Bentuk tubuhnya yang begitu kekar, tinggi semampai, gagah, ganteng dan saya rasa semua wanita jika melihat tubuh yang demikian bagusnya pasti semua wanita jatuh cinta kepadanya, dan pujian kepada malaikat masih kurang dari apa yang saya lihat. Ia berpakaian warna coklat bahannya seperti kain linen.
Cara malaikat itu berpakaian, pakaiannya hampir mirip dengan pakaian pendeta zaman dahulu, pinggangnya diikat dan malaikat itu memakai kerudung yang menutupi kepala menjulur ke depan sedikit dari mukanya. Sehingga aku tidak dapat melihat wajahnya. Malaikat itu berdiri tegap dan memandang kepadaku, dan tangan malaikat itu menahan kelebihan selendangnya, hingga membentuk siku. Dan lengan itu menempel pada perutnya. Dan ada cahaya yang menyinarinya yang sangat terang sekali. Sehingga seluruh kamarku dan taman di depan kamarku terang benderang melebihi terangnya lampu. Sungguh sangat menakjubkan sekali. Aku takut bukan main melihat kejadian itu. Jantungku berdebar sungguh luar biasa sekali. Untung jantungku buatan Allah. Jika buatan manusia maka putuslah sudah karena detaknya yang begitu keras sekali karena takut yang amat sangat. Pada saat itu ada suara di hati ini yang mengatakan bahwa inilah malaikat. Akhirnya setelah selang beberapa lama, saya membaca tafsir Hamka lalu saya menemukan ayat ini. Surat 6 ayat 9, dan jikalau kami jadikan seorang malaikat tentu kami jadikan ia seperti pria. Dan tentu kami jadikan mereka akan tetap meragukan. Pada saat terjadinya itu saya sangat takut sekali, takut yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Dan dalam hatiku seperti ada yang berbicara ini adalah malaikat. Cara suara itu berbicara sungguh meyakinkan saya. Setelah beberapa saat aku tertidur lelap sekali hingga paginya baru aku bangun. Dan langsung aku cerita kepada pembantuku. Dan semua orang yang saya bertemu. Tapi sayang tidak ada satu manusia pun yang percaya itu. Ingat ujung surat itu, dan tentu kami jadikan mereka akan tetap meragukan. Mereka menganggap itu adalah setan. Bagi saya itu adalah malaikat, dan hati ini sudah tergores oleh penglihatan itu dan suara itu yang menyatakan bahwa ia adalah malaikat. Siapa yang lebih baik celupannya daripada celupan Allah? Jadi aku tidak peduli dengan pendapat manusia yang tidak mau percaya kepada hal-hal gaib yang Allah berikan kepadaku. Aku sangat yakin karena Allah memberikan ini semua karena Dia tahu atau Dia mendengar doaku. Yang aku jeritkan kepadanya bahwa aku ingin mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Karena itu dia menampakkan sesuatu yang goib di depan mataku ini. Memang tidak semua orang dapat merasakan kejadian goib. Keesokan malamnya aku sedang menidurkan anakku yang terkecil, dan aku pun lelap tertidur bersamanya, tiba-tiba seperti ada yang membangunkan aku. Lalu dengan suaranya yang bernada marah ia berkata, "Ini masa depan yang kamu ingin lihat, aku dapat memberikannya kepadamu." Aku takut sekali, sepertinya suara itu dapat menunjukkan masa depan yang sangat seram sekali. Ternyata mengetahui masa depan bukanlah enak tetapi sangat menyeramkan sekali. Lalu aku menjawab, "Maafkan aku cabut permintaanku untuk dapat melihat masa depan itu." Karena takut yang sangat amat sama takut seperti melihat malaikat itu. Karena waktu aku masih kecil dahulu suka menonton film, Friday the 13, yang dengan lampu ajaib itu manusia dapat pergi ke waktu yang lalu. Di sini aku ingin berangan-angan dapat melihat masa depan supaya saya dapat membeli tanah yang luas lagi murah dan yang mempunyai masa depan yang bagus untuk anak-anakku dan diriku sendiri. Inilah tujuanku dulu, sebelum aku mengenal Allah. Dulu bagiku uang adalah segalanya. Tapi ternyata itu adalah tipuan belaka. Uang tidak menjadikan aku bahagia, damai dan tentram. Hanya Allah yang menjadikan hatiku ini damai, tenang, tentram, dan penuh kasih. Terima kasih Allah Engkau telah menunjukkanku menaruhku untuk menuju jalan waktunya aku lupa, ini terjadi setelah kejadian di atas. Aku merasakan perasaan yang sangat nikmat sekali. Sepertinya aku dapat menyatu dengan alam. Aku merasakan ketenangan yang belum pernah aku merasakannya, keikhlasan yang belum pernah aku rasakan, kedamaian yang belum pernah aku rasakan dan masih berjuta-juta banyaknya perasaan yang aku rasakan,
yang begitu nikmat sekali sehingga timbul dalam hati ini perkataan, hanya orang-orang bodoh yang hanya memikirkan tentang dunia ini. Karena nikmat yang aku rasakan begitu hebatnya surat 28 ayat 60, dan apa yang diberikan kepadamu, maka ia adalah kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya. Yang ada pada Allah adalah lebih baik dan lebih kekal, maka apakah kamu tidak memahaminya? Jika kamu ingin selalu dekat kepada Allah, maka rasakanlah peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi terhadapmu. Karena itu berarti Allah telah menegurmu tapi engkau tidak menghiraukan tegurannya. Allah berfirman dalam surat 4 ayat 174-175, Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Nah, itulah pengalaman gaib yang aku rasakan. Mungkin yang saya tumpahkan di sini tidak seberapa dengan rasa yang aku rasakan. Karena aku bukanlah seorang penulis. Tapi aku sudah berusaha untuk mengeluarkan isi hati dan pengalaman gaib ini, tapi sungguh belum seberapa jika dibandingkan dengan yang aku rasakan. Mudah-mudahan Anda dapat merasakan apa yang saya rasakan. Dan juga aku merasakan hal yang tidak pernah terpikir olehku, yaitu, Allah menerangkan kepadaku bahwa Nabi Isa adalah salah seorang manusia yang paling dekat kepadanya. Tapi sekali-kali ia bukan Tuhan, itulah yang terbisik dalam hatiku. Perasaan itu masuk ke dalam kalbuku dengan lemah lembut sekali. Nikmatnya luar biasa kelemah lembutan itu. Sampai akhirnya aku menemukan ayat di dalam Al-Quran surat 3 ayat 45. Bahwa Isa adalah salah seorang yang terdekat kepada Allah. Surat 3 ayat 45, ketika malaikat berkata, Hai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan kalimat daripadanya berupa seorang putra namanya Al-Masih, Isa anak Maryam. Ia seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan salah seorang yang terdekat kepada Allah. Sungguh luar biasa sekali. Waktu aku membaca itu, aku terharu sekali dan aku ulang terus-menerus. Inilah wahyu atau karunia Allah yang diberikan kepadaku. Sedangkan aku sendiri belum pernah menemukan, membaca ayat ini sebelumnya. Dan pada hari yang bersamaan waktu aku sedang sholat, aku memaafkan kakakku dan mencintainya sekaligus. Cinta yang begitu murni sekali, sulit sekali untuk mengutarakannya. Apakah ini cinta Allah terhadap makhluknya? Atau cinta para nabi kepada para kaumnya? Aku sendiri tidak tahu. Tapi begitu indah sekali rasa itu. Ini suatu keajaiban yang aneh sekali karena ia selalu menjelekkan diriku kepada bekas suamiku dan kepada siapa saja yang mengenalku. Dan ia selalu mengumbar rahasia rumah tanggaku dengan cerita yang ia karang-karang sendiri dan ia tambah-tambahkan. Dan ia selalu menghinaku jika ia baru saja membelikan pakaian kepada anak-anakku. Ia selalu berkata, jika saya tidak membelikan baju untuk anakmu maka anakmu telanjang. Memang suatu penghinaan yang luar biasa. Aku rasa sulit memaafkan orang seperti dia. Karena kezolimannya yang luar biasa. Mungkin Allah menyuruh aku untuk mencintai siapa saja walaupun manusia berbuat jahat terhadapku, dan itulah cara menyintai manusia yang Allah sukai walaupun ia jahat terhadap kita. Kita harus dapat memaafkan siapa saja, seperti Allah selalu menyebarkan cintanya kepada semua makhluknya walaupun makhluk itu zolimnya luar biasa. Ingat firman Allah, rahmatku mengalahkan murkaku. Dan aku berusaha untuk mencintai manusia seperti perasaan itu, tapi sampai sekarang aku belum dapat mencintai manusia sampai derajat yang demikian. Ya Tuhanku, berilah lagi perasaan itu kepadaku dan supaya aku mencintai semua makhlukmu seperti Engkau mencontohkan untuk mencintai kakakku dan temanku itu.
Amin, ya Allah kabulkanlah doaku. Aku merasakan dekat sekali kepada Allah. Pada saat itu aku merasakan alangkah nikmatnya jika aku tidak punya anak dan tidak pernah kawin. Karena aku merasakan pendekatan yang bisa dicapai dalam waktu singkat tanpa ada beban perkawinan dan keluarga, dan aku juga merasakan itu dari Allah sendiri. Aku bertanya kepada seluruh guruku, tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan itu betul. Tapi aku tidak peduli karena aku tahu apa yang aku rasakan dan mereka tidak akan pernah mengerti karena mereka tidak merasakan apa yang aku rasakan pada saat itu. Memang semua diciptakan Allah berpasang-pasangan tapi Allah sendiri tidak berpasangan. Jadi kalau kita ingin dekat kepada Allah maka kita tidak harus mesti berpasangan. Itu lebih baik jika aku mampu seperti dalam surat 3 ayat 14, manusia terpedaya mencintai syahwat itulah kesenangan hidup di dunia. Dan kepada Allah tempat kembali yang baik. Itulah cara yang lebih cepat kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Aku telah diberi perasaan itu tapi tidak satu pun manusia yang setuju. Aku tidak peduli karena aku merasakan kenikmatan. Aku rasai kenikmatan itu begitu nikmat, lemah lembut Allah memberi perasaan itu kepadaku. Insya Allah, Allah memberikan seluruh perasaan-perasaan gaib kepadaku lagi. Amin. Tapi ini semua tidaklah menjadi penyesalan karena aku telah memiliki 2 orang anak yang cantik dan soleha. Seandainya perasaan itu datang sebelum aku kawin itu memang lebih baik. Tapi Allah lebih tahu daripadaku. Karena itu Allah memberikan perasaan itu setelah aku memiliki anak. Tidak mengapa aku tidak menyesalinya. Karena aku yakin bahwa Allah lebih tahu daripadaku. Itu pasti. Karena itu sekaranglah waktunya untukku hidup sendiri dan bersama 2 orang anakku. Tanpa suami. Terima kasih Allah Engkau telah menentukan ini semua terhadapku. Memang sudah banyak orang yang melamarku secara terang-terangan yaitu ada beberapa orang laki-laki. Dan yang tidak berani mengucapkan secara terang-terangan mungkin lebih banyak lagi. Wallahu a'lam. Pada saat yang bersamaan waktu aku menyintai kakakku itu, lalu aku juga merasakan menyintai Nabi Muhammad. Memang menyintai Nabi Muhammad 1 derajat lebih daripada menyintai kakakku, manusia yang lainnya. Disinilah aku merasakan bahwa Nabi Isa lebih dari Nabi Muhammad. Mungkin karena aku merasakan bahwa Nabi Isa begitu dekat sekali terhadap Allah. Dan aku banyak bertanya terhadap guru-guruku. Tapi mereka tetap mengatakan bahwa Nabi Muhammad jauh lebih hebat dari Nabi Isa. Lalu aku berpikir lagi siapa yang lebih pintar, Allah atau guru-guruku? Tentu Allah itu pasti. Setelah sekian lama aku mendalami Al-Quran maka aku juga menemukan ayat yang berbunyi, surat 2 ayat 138, siapa yang lebih baik celupannya? Celupan Allah atau celupan manusia? Ya, sudah pasti celupan Allah. Dan siapa yang sanggup merubah diri seseorang jika Allah sudah menunjukinya atau menyesatkannya? Ada satu temanku Basuki namanya yang ilmunya cukup tinggi. Beliau mengatakan bahwa saya tidak usah menjelaskan atau minta persetujuan manusia karena aku telah diajarkan langsung dari guru yang maha guru yaitu Allah. Itulah pelajaran yang terbaik. Ini semua karena aku memintanya dengan tulus ikhlas yang dalam dan aku pun telah berjanji bahwa aku akan menyembahnya. Ini pun keluar dari lubuk hatiku yang paling dalam sekali. Mungkin karena itu semua maka Allah kasihan terhadapku, dan Dia menunjuki aku ke jalan yang benar lagi diredhoinya. Sejak saat itulah aku mulai belajar sholat, lalu aku beli buku, belajar sholat tanpa guru, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang merupakan suruhan Allah. Di sini aku belajar sholat dengan menggunakan kaset. Saya suruh guru saya untuk membaca bacaan sholat bahasa Arabnya lalu artinya, supaya saya dapat paham. Itulah cara saya sholat selama 1 minggu, hafaloh saya arti sholat itu.
Mudah-mudahan Anda pun dapat mempraktekkan cara itu, sangat bagus sekali untuk diri kita dan diri anak-anak kita. Supaya mereka paham apa yang mereka ucapkan. Dan menjadikan sholat kita khusyuk sekali. Cara demikian pun banyak orang yang menentang saya. Kata mereka sholat saya tidak syah. Jadi bagaimana sholat yang syah? Lalu saya berkata, sholat yang seperti Anda sholat. Yang tidak khusyuk, artinya pun Anda tidak tahu dan otak dan hati Anda kemana-mana.